Serta salam mari senantiasa kita mohonkan agar tercurah dan terlimpah kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti petunjuknya hingga yaumul qiyamah. Dan semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, tema kajian kita di sore hari ini adalah orang tua terbaik, menjadi orang tua terbaik. Kenapa demikian? Kenapa kita mengambil salah satu tema ini? Karena berangkat dari sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum li ahli. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Maka sebetulnya ketika orang tua itu bisa menghadirkan sisi-sisi terbaik di dalam keluarga, maka insya Allah dia menjadi orang yang paling baik dalam keluarganya itu. Seorang suami menampilkan kebaikan-kebaikan yang nanti bisa dirasakan oleh istri. Seorang istri bisa menampilkan kebaikan-kebaikan yang bisa dirasakan nikmatnya, sejuknya ya, oleh seorang suami. Orang tua begitu pula menampilkan hal-hal, menyajikan hal-hal yang di situ adalah penuh dengan kebaikan, sehingga hal itu bisa dinikmati rasanya, kesejukannya, kekeluargaannya, kehangatannya ya, oleh anak-anaknya dan seterusnya. Tetapi Bapak Ibu dan saudaraku sekalian ya, yang dimaksud paling baik di sini tidak hanya atau tidak semata-mata bermakna terbaik dari sisi materi. Karena seringkali alat ukur kita itu keliru. Ya. Ketika kita itu ingin menghadirkan kebaikan dalam rumah tangga, maka seolah-olah yang ingin kita hadirkan, yang ingin kita berikan kepada anggota keluarga adalah materi. Karena sebetulnya anak kita itu tidak terlalu peduli dengan seberapa besar rumah yang kita bangunkan untuk dia, tetapi dia itu butuh di dalam rumah itu orang tua menemani dia. Tidak seperti anak yang kedua orang tuanya sibuk mencari kerja. Memang rumahnya bagus, gede, makro-makro ya. Tapi ternyata kedua orang tuanya tidak pernah di rumah. Tidak pernah menemani anaknya di rumah. Istri saya punya murid ya, karena istri saya guru ya. Sekarang muridnya sudah kuliah ya. Dulu istri saya kan guru SD ya. Sekarang muridnya sudah kuliah. Tapi dulu pada saat muridnya ini usia SMP, usia SMA, dia anak tunggal perempuan ya, dia merasa bahwasanya hidupnya terasa sepi. Bagaimana Anda? Ibunya meniti karir sedemikian rupa, bapaknya juga demikian, sering luar kota, sehingga dia di rumah hanya bersama dengan pembantu. Dia merasa kesepian, rumahnya besar, kemudian perabot-perabotnya bermerek, fasilitas yang ada di rumahnya ya luar biasa menyenangkan. Bahkan mungkin anak-anak orang lain itu sangat ingin untuk menjadi si anak gadis itu. Atau kalau main ke rumahnya senang sekali anaknya. Kenapa? Maksudnya anak orang lain kalau main ke tempatnya dia itu senang sekali. Kenapa? Karena di rumah saya fasilitasnya nggak kayak gini. Kulkasnya aja bukan yang 2 pintu atas bawah, tapi kanan kiri misalnya. Kan nggak banyak orang yang punya kulkas kayak gitu ya. Rumah ada kolam renangnya. Itu kan Masya Allah ya. Senang teman-temannya kalau datang ke situ senang. Anak itu pun kedatangan teman-temannya juga senang, rumahnya jadi rame, jadi ada teman. Tapi ketika si anak ini butuh curhat, ada masalah di sekolah, itu dia tidak tahu harus curhat kepada siapa. Maka sebetulnya tidak peduli seberapa besar rumah yang kita bangunkan untuk anak kita, tetapi anak kita itu butuh seberapa lama kita menemani anak kita di rumah itu. Anak kita juga nggak peduli seberapa besar TV yang dibelikan untuk dia.
tapi dia butuh ketika anak itu nonton TV, orang tuanya menemani. Jadi Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, tidak hanya berbicara tentang masalah materi. Banyak anak-anak yang ternyata dalam fasilitas-fasilitas yang sederhana, dia merasakan kebahagiaan di situ. Hanya sekedar bermain dengan mainan-mainan yang sederhana. Kadang mungkin mainannya itu mainan yang tidak beli. Ya. Mungkin ya di antara kita masih ingat ketika dulu masih kecil, kita itu naik ke punggung bapak kita, kemudian bermain kuda-kudaan atau bermain naik kuda, naik sapi, naik kambing atau naik kerbau, kan begitu. Itu sebuah permainan yang mungkin sederhana, gratis, tidak bayar, tetapi melekat. Kenangan-kenangan itu sangat indah. Jadi tidak hanya sekedar orang tua yang terbaik itu memberikan atau menampilkan dari sisi-sisi materi saja. Karena kalau kita hanya berpikir tentang masalah materi untuk anak kita, ya itu keliru besar. Nanti coba kita bahas sebetulnya apa yang dibutuhkan anak, apa yang dibutuhkan dalam keluarga sehingga keluarga itu menjadi keluarga yang terbaik, orang tuanya menjadi orang tua yang terbaik. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, ada beberapa cerita hadis ya tentang hal ini. Nanti coba kita bahas satu persatu. Salah satunya yang pertama, sebuah kisah pada saat pemerintahan Umar bin Khattab ya. Ada seorang tua yang dia mengadukan akhlak atau perilaku anaknya yang tidak baik. Anaknya sudah dewasa. Ya. Anaknya sudah dewasa. Tapi menurut orang tuanya ini, menurut bapaknya ini, anaknya itu tidak berbakti. Maka bapaknya mengadukan hal ini kepada sang Khalifah Umar bin Khattab. Ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, saya itu punya anak laki-laki, tapi dia itu tidak berbakti pada saya. Oh iya. Karena Umar bin Khattab itu ya tinggal di sekitar daerah situ, maka kemudian dipanggil anaknya. Ayo panggil ke sini. Suruh dia datang ke sini, biar aku nasihati. Kemudian Umar bin Khattab menasihati anak itu. Wahai fulan, bukankah kamu ini masih memiliki orang tua? Iya, saya masih punya ya Amirul Mukminin. Orang tua itu kok mengatakan bahwasanya kamu anak yang tidak berbakti. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa kamu tidak berbakti kepada orang tuamu? Maka si anak tadi yang sudah dewasa tadi bertanya kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, sebelum saya menjawab, saya ingin tahu sebetulnya hak anak dari orang tuanya itu apa? Atau dalam bahasa lain, kewajiban orang tua terhadap anak itu apa? Sehingga itu menjadi haknya anak yang bisa dia dapatkan. Maka Umar bin Khattab menyebutkan beberapa hal. Orang tua memiliki kewajiban kepada anak yang pertama, memilihkan ibu yang baik. Di sini bapak-bapak sudah menikah semua. Alhamdulillah. Kalau ada yang belum, ada yang berarti mas-mas ya, belum bapak-bapak ya. Kalau bapak-bapak atau mas-mas di sini ternyata belum menikah, berarti untuk mempersiapkan besok supaya mendapatkan anak yang salih dan salihah, anak yang berbakti kepada kita orang tuanya, kewajiban kita sebagai seorang laki-laki adalah memilihkan ibu yang terbaik, ibu yang salihah. Lah wis kadung kok. Ya kalau sudah terlanjur ya didandani. Ya tentunya kita sebagai laki-laki pun juga tidak sempurna, saling memperbaiki diri. Satu itu kewajiban ayah, kewajiban seorang laki-laki kepada calon anaknya besok adalah memilihkan ibu terbaik, memilihkan ibu yang salihah. Jadi kalau ditanya sejak kapan proses pembentukan anak menjadi anak yang salih dan salihah, ternyata dimulainya bukan dari sejak hamil, dimulainya bukan dari sejak anak itu lahir, tetapi dimulainya dari memilih istri. Dimulainya dari situ. Paling pucuk berarti ya.
Ya, kalau ternyata sudah dapat, ya sudah diperbaiki bareng-bareng. Suami memperbaiki diri, istri juga memperbaiki diri. Ini yang pertama, memilihkan ibu yang terbaik. Yang kedua, mengajarkan Al-Quran kepada anaknya, mengajarkan adab kepada anaknya, mengajarkan ilmu agama kepada anaknya. Ini yang kedua. Alhamdulillah sekarang kita dibantu dengan lembaga-lembaga pendidikan yang Islami, sehingga lembaga pendidikan Islami itu membantu orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Sekali lagi, di sini lembaga pendidikan berfungsi untuk membantu orang tua. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa kewajiban mendidik anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Ya. Ini kadang sesuatu yang perlu kita perlu kita koreksi. Kadangkala orang tua merasa bahwasanya kalau sudah saya sekolahkan di sekolah yang Islami, yang mahal harganya, yang konon katanya kualitasnya bagus, seolah-olah sudah selesai, proses pendidikan selesai. Belum selesai, Bapak Ibu. Ya. Bahwa ternyata kewajiban mendidik anak itu adalah kewajiban orang tua, bukan kewajiban guru. Guru hanya membantu kita dalam mendidik anak-anak kita. Ya. Ya, terus gimana? Apa enggak saya sekolah? Ya disekolahkan. Memang salah satu metode kita dalam mendidik anak adalah memilihkan sekolah yang terbaik. Yang di situ ada muatan-muatan ulumuddinnya. Yang di situ anak kita diajari tentang Al-Quran. Yang di situ anak kita diajari tentang iman. Yang di situ anak kita diajari tentang adab dan akhlak. Tapi nanti ketika anak pulang ke rumah, kita harus menjaga itu semua. Jangan sampai yang terjadi adalah anak ketika di sekolah, anak ketika di pondok pesantren, diajari dan dididik sesuai dengan Al-Quran, diajari dengan keimanan dan akidah yang benar, diajari dengan akhlak dan adab yang benar. Tapi ketika sampai di rumah, itu semua dirusak sama orang tuanya. Apa contohnya? Contoh paling sederhana, paling gampang. Anak itu kan di sekolah-sekolah Islami diajari adab makan, adab minum, sambil duduk, sebelumnya membaca basmalah, gitu kan, dengan tangan kanan. Itu sudah tertata di rumah, sudah tertata di sekolah atau di pondok pesantren. Tapi ternyata ketika sampai di rumah, orang tuanya tidak seperti itu. Orang tuanya tidak seperti yang diajarkan ustadz dan ustadzah yang ada di sekolah dan di pondok pesantren. Akhirnya apa yang terjadi? Si anak kemudian menegur orang tuanya, ya kalau makan pakai tangan kanan. Kata ustadzah, misalkan anaknya masih TK, anaknya masih SD. Kata ustadzah, kalau makan harus tangan kanan. Ayah kok makan pakai tangan kiri? Jawabnya apa, Pak? Cah cilik ngadani wong tua. Kan begitu. Atau segala macam lah ya. Wah, kuwi kan ini sekolahan, ini ngomong ora kaya ngono. Jadi hal-hal baik, hal-hal positif, adab-adab dan sopan santun yang baik, akhlak yang baik yang diajarkan guru di sekolah, di madrasah, di pondok pesantren, ternyata sudah terbentuk dengan baik. Tapi ketika sudah sampai di rumah, malah kita rusak itu. Anak kita masuk ke pondok pesantren, MTS misalnya. Di sana diajarkan tentang sholat wajib 5 waktu di masjid karena dia laki-laki. Ketika sampai di rumah ternyata ayahnya itu kalau pas dikumandangkan azan ternyata tidak berangkat ke masjid. Ya. Kemudian anaknya menegur, ya. Sudah mau qomat loh, sebentar lagi qomat loh. Ayo ke masjid. Anaknya yang mengingatkan. Malah orang tuanya yang menolak. Saiki garek kurang sithik gaweane. Pekerjaannya kurang dikit, tanggung. Atau bahkan malah lagi nonton TV, lagi nonton sepak bola, atau sedang main catur ya bersama tetangga-tetangga gitu. Atau subuh pagi tidak bangun pagi, malah bangunnya kesiangan. Jadi
hal-hal positif yang sudah dibangun di sekolah, yang sudah dibangun di pondok pesantren, ternyata malah justru kita rusak di rumah. Ya, jadi yang pertama, memilihkan ibu yang salihah, ibu yang baik. Yang kedua, memberikan pendidikan keagamaan, ulumuddin kepada anak. Yang ketiga, memberi nama yang baik. Maka ketika Umar bin Khattab menyampaikan ketika hal ini, si anak tadi yang dilaporkan orang tuanya kepada Umar bahwa anaknya itu tidak berbakti, kemudian menyampaikan kepada Khalifah Umar, wahai Khalifah, ketiga-tiganya ini tidak dilakukan oleh bapakku. Yang pertama, bapakku itu menikahi ibuku ketemu di pasar malam. Maknanya apa? Dia itu tidak memilihkan calon ibu yang terbaik. Mohon maaf, dalam tanda kutip, asal. Wes sementing wedok ora wis. Artinya nggak ada seleksi bahwasanya kualitas agama seorang perempuan itu nanti menjadikan pengaruh yang sangat besar terhadap anak-anaknya. Atau mungkin prioritasnya bukan sementing wedok, enggak ya. Ya penting cantik, menjadi bunga desa. Tapi ternyata sholat wira iso. Gitu kan? Jadi Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, anak tadi kemudian menyampaikan kepada Khalifah Umar bahwa bapakku itu memilihkan aku seorang ibu yang tidak baik. Ketemunya di pasar malam, atau ya di pasar lah ya, kalau zaman dulu nggak ada pasar malam ya. Ketemunya di pasar. Yang kedua, ayahku tidak pernah mengajarkan kepadaku Al-Quran, tidak pernah mengajarkanku tentang akhlak dan adab. Dan yang ketiga, ayahku tidak memberiku nama yang baik. Nah sekarang kan anak-anak kita kan kita beri nama-nama yang baik ya. Memang nama yang paling disukai oleh Allah itu kan Abdullah, Abdurrahman gitu ya. Cuman apa ya kabeh anak yang dhewe iki jenenge Abdurrahman kabeh kan juga ndak. Kok abu sak kampung atau anaknya teman-teman Anaila senek lanang jenenge Abdurrahman kabeh. Lho kenapa? Dalilnya kan memang itu. Ya memang benar, tapi kan lah kok anak kita nanti semuanya mau dikasih nama Abdurrahman semua gitu. Kan masih banyak nama-nama baik yang lain. Nah, si anak laki-laki tadi mengatakan, saya itu tidak diberi nama yang baik. Lah, nama kamu siapa? Nama saya Ju'al. Ju'al itu kalau bahasa Arab artinya seekor kumbang hitam yang biasa memakan kotoran manusia. Jadi ya sudah, Umar kemudian tertegun. Kono ya, wong koyo ngene. Kemudian bapaknya tadi dipanggil. Ya bukan salah anakmu kalau anakmu sekarang kayak gini, ini salah kamu semua kok. Ya. Jadi ini yang pertama. Berangkat dari sebuah aduan dari orang tua kepada Khalifah Umar bin Khattab tentang bagaimana atau tentang apa yang menjadi hak anak terhadap orang tua, atau sebaliknya apa kewajiban orang tua terhadap anaknya. Kalau sekarang kita masih menemukan hal-hal yang kurang sempurna, karena tidak mungkin kita menjadi seorang mukmin atau seorang tua, seorang suami, seorang istri yang sempurna, maka mari kita perbaiki bareng-bareng. Bahwa Pak di sini berangkat kajian ngajak istrinya, betul kan Pak? Ngajak istrinya sendiri kan? Ya. Begitu pula sebaliknya, ibu-ibu di sini juga berangkat bersama suaminya. Maknanya ketika seorang suami dan seorang istri itu berangkat di dalam sebuah kajian bareng-bareng, itu adalah supaya mereka menyamakan frekuensi. Bagaimana kita mengarungi bahtera ini supaya kemudinya itu satu, maka kita jangan karena kemudinya satu ya, tapi kalau nakodanya dua, kita jangan berselisih, kita jangan berpecah belah dalam hal ini. Ngaji satu tempat kajian, memiliki pemikiran yang satu, memiliki tujuan yang satu, sehingga akhirnya bisa menentukan nanti bahtera rumah tangga kita ini mau dibawa kemana. Kan begitu. Kan kebanyakan orang-orang di era materialisme sekarang itu kan mereka menikah dengan seorang perempuan, menikah dengan seorang laki-laki, tujuannya adalah untuk menumpuk-numpuk harta.
Mereka seolah-olah sudah nggak peduli dengan pendidikan anak. Mereka nggak peduli dengan akhirat. Mereka nggak peduli dengan visi rumah tangga, kan begitu. Sehingga apa? Ya itu. Dua-duanya sama-sama mengejar dunia, dua-duanya sama-sama mengejar harta, mengejar karir sama-sama tinggi, tapi ternyata mereka lupa bahwasanya ada sebuah aset yang sangat berharga di rumah mereka, yaitu anak mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang tua yang terbaik adalah orang tua yang memiliki visi yang islami. Jadi sedikit banyak ada kaitan dengan poin yang pertama tadi ya. Apa visi yang islami? Salah satu visi yang islami dari bahtera rumah tangga atau bahtera rumah tangga dalam keluarga ya, adalah supaya satu keluarga itu nanti bisa bareng-bareng masuk surga. Itu visi yang islami. Bukan besok tahun depan kita akan jalan-jalan wisata ke negara mana. Apalagi 2020 belum bisa pergi ke luar negeri. Nanti 2021 kalau memang pandemi sudah selesai, sudah berakhir, yuk kita pergi kemana? Masing-masing menentukan. Bapaknya pengen ke Hong Kong, ibunya pengen ke Tiongkok, anaknya yang laki-laki pengen ke Korea, anaknya yang perempuan pengen ke Thailand, dan seterusnya. Terus kemudian mungkin bapaknya tanya lagi, besok 2022 kayaknya bapak akan dapat bonus yang besar. Kira-kira uang itu mau kita pakai buat apa? Beli mobil baru? Mau milih mobil apa? Atau mau membuat rumah kita 2 lantai? Jadi seolah-olah yang diperbincangkan adalah masalah duniawi semata. Maka visi keluarga yang islami adalah bervisi akhirat. Bagaimana supaya ayah itu menjadi ayah yang saleh, seorang ibu menjadi ibu yang salihah, anak-anak juga demikian. Bagaimana supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang salih dan salihah, punya visi. Ya. Karena ketika kita memiliki visi yang sama, yaitu visinya supaya mendapatkan kebaikan nanti di akhirat, masuk ke dalam jannah bareng-bareng, insya Allah perselisihan-perselisihan yang ada di dalam rumah tangga itu jauh lebih sedikit. Karena saya sering mendapati ternyata banyaknya perselisihan yang ada di dalam rumah tangga itu didasari pada visi keluarga yang tidak islami. Hanya karena permasalahan beda tempat wisata saja mereka bisa istilahnya berbeda pendapat, neng-nengan, ngambek dan seterusnya. Hanya karena beda salah milih merek spring bed, jadi padu telung dino ra gelem ngomong kan gitu. Bagi kita itu permasalahan-permasalahan receh. Justru kita itu lebih kenceng kalau terkait dengan masalah ulumuddin. Anak kita kurang bener sholatnya, anak kita enggak bener wudunya, anak kita kalau dikumandangkan azan nggak segera sholat, itu yang harus menjadi pusat perhatian kita. Bukan hanya terbatas dengan masalah-masalah duniawi semata, tidak. Karena kita punya visi akhirat, bukan visi dunia. Jadi di sebuah rumah tangga yang bervisi islami itu insya Allah hal-hal yang diperselisihkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Jarang sekali mereka memperselisihkan tentang permasalahan dunia. Misalnya, sudah ada uang, istrinya tanya, ya ini kan anak kita sudah besar, ini harus punya kamar sendiri. Alhamdulillah kamar sudah ada, tinggal kita belikan spring bed, tinggal kita belikan kasur. Mau dibelikan apa? Terserahlah apa yang baik. Nah merek ini gimana? Udah nggak apa-apa. Lu aja pada pernah milih kenapa toh? Lah menurutku itu bukan permasalahan yang nanti ditanyakan di alam kubur. Biyen kowe turumu kasure spring bed mereknya opo? Ndak ditanyakan kayak gitu. Maka bagi ayah itu ndak penting. Wes yang penting nyaman. Mbuh mereke Quantum, mbuh mereke apa? Spring bed itu apa aja? Apa? Big Land, apa lagi? Rinnai itu kompor gas. Kita
Kita kan kadangkala atau seringkali itu disibukkan dengan perdebatan yang terkait masalah merek toh. Bener nggak Bu? Ya. Milih TV berapa in atau yang merek apa, milih kulkas merek apa, itu bikin debat terus, nggak selesai nanti pendapatnya tidak diakomodir, ngambek, nesu, mutung dan seterusnya. Padahal itu kan sesuatu yang nanti tidak ditanyakan di akhirat. Malaikat yang bertanya kita di alam kubur, siapa namanya? Udah kenal apa belum? Siapa namanya? Munkar dan Nakir. Nanti tidak akan tanya, biyen kulkasmu mereknya apa? Tidak tanya kayak gitu. Maka bagi kita, perselisihan tentang merek kulkas itu receh kalau kita berpikir visi keluarga yang Islami. Maka sebetulnya terkait dengan permasalahan-permasalahan duniawi seperti itu, harusnya kita berlapang dada. Dan ini misalnya shop web ya, ketoke luwih apik nasional ini, ya wis nasional apa. Jadi perselisihan tuh nggak sampai padu yalan-yalan kok nanti turunnya ungkur-ungkuran, nggak sampai kayak gitu loh. Itu permasalahan yang sepele. Nah kecuali permasalahannya adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Misalnya anak kita sudah dewasa, sudah besar, sudah bekerja, sudah mandiri, pengen menikah. Lah kok ternyata perempuan yang dia pilih itu perempuan yang kurang Islami. Baru dalam kaitannya dengan masalah itu, baru kita itu kenceng. Kamu kok milih perempuan yang seperti itu? Apa enggak ada perempuan yang lebih solehah yang lain? Baru kalau permasalahan seperti itu kita kenceng. Lah, mohon maaf ya, orang tua zaman now itu seringnya ya seperti pepatah Jawa zaman dulu. Kebo nusu gudel. Apalagi tentang permasalahan jodoh. Wes kadung seneng lah piye. Mosok meh tak penggak, mosok meh tak larang. Loh, kalau yang dicintai atau yang disukai itu adalah seorang ikhwan atau seorang akhwat yang baik dari sisi agamanya, dari sisi akhlaknya, oke, enggak masalah. Tapi kalau ternyata yang difahami itu adalah ternyata mereka tidak fokus dalam hal masalah agama, mereka hanya mempermasalahkan yang lain. Wah, ya berat nih kayak gitu. Ya. Jadi visi Islami itulah yang harus kita pegang erat-erat, yang harus kita pegang kuat-kuat. Jangan sampai ya kita itu malah justru yang terjadi sebaliknya. Kalau terkait dengan masalah duniawi kita pegang erat-erat, kita pegang kuat-kuat. Pokoknya ini orang merek kuwi megah. Pokoknya orang karo akhwat kuwi ra gelem. Padahal akhwatnya ya dari sisi akhlak adab kurang baik. Ya maka harus ini ya memegang erat sisi-sisi ukhrawi atau akhirat. Terkait dengan masalah-masalah dunia malah harusnya kita longgar. Nah ini nanti kita perbaiki bersama ya, panjenengan bersama istri, begitu pula sebaliknya ya para istri bersama suami. Hal-hal yang terkait dengan permasalahan duniawi longgar sajalah. Ya, seperti layaknya misalnya nih, kita lagi di jalan ya, kok ya qadarullah naik sepeda motor, kemudian ya naudzubillah ya terjadi kecelakaan. Alhamdulillah kita enggak apa-apa, paling cuma spion patah gitu kan. Yang lawan kita ternyata juga alhamdulillah juga enggak apa-apa. Dia salah, kita yang benar sebetulnya. Kemudian dia, gimana Pak? Enggak apa-apa Pak. Udah enggak apa-apa, cuma spionnya patah. Alhamdulillah. Kenapa? Masalah dunia. Kenapa kita harus ngotot-ngototan? Kamu harus ganti spion ini. Tahu enggak? Dulu saya itu alah. Masalah dunia kenapa kita harus ngotot kayak gitu? Harusnya kalau terkait dengan masalah akhirat baru kita ngotot. Kalau terkait dengan masalah dunia berlonggar-longgarlah. Lapang dadalah. Insya Allah nanti hidupnya jauh lebih mudah kalau seperti itu. Jadi visi ini terkait dengan akhirat ya, bahwa kita bersama-sama ingin masuk surga. Itu visi keluarga kita secara pribadi. Belum lagi nanti kalau kita memiliki visi yang lebih luas, yang tidak hanya sekedar kita ingin memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan untuk keluarga kita, tapi kita memiliki visi untuk memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan untuk kaum muslimin secara umum. Contoh,
ibunda para ulama itu kan ternyata hampir semuanya memiliki visi bahwa anak saya harus jadi ulama. Maka ya disekolahkannya luar biasa. Dia tahu anaknya itu benar-benar punya potensi, benar-benar punya basic kecerdasan yang luar biasa. Maka ya misalnya contoh ini, ibundanya Imam Syafi'i. Beliau itu rela hidup menderita karena memang suaminya sudah meninggal ya. Ayahanda Syafi'i ketika Syafi'i masih kecil itu kan sudah meninggal. Jadi Syafi'i itu yatim dari sejak ya masih sekolah lah bahasanya. Itu rela hidupnya pas-pasan atau bahkan kekurangan demi supaya Syafi'i ini bisa sekolah. Berarti kan dia memiliki visi nggak hanya sekedar masuk surga bareng-bareng, tetapi kamu harus bisa belajar ulumuddin, kamu harus bisa menguasai keilmuan tentang Islam, supaya nanti kamu bisa bermanfaat untuk kaum muslimin. Berarti kan kontribusinya nggak hanya sekedar untuk keluarganya saja, tapi juga berkontribusi untuk umat secara umum. Atau kalau kita mau belajar dari keluarganya Sultan Murad yang mana Sultan Murad itu menjadi sultan yang sangat terobsesi dengan sabda Rasulullah SAW tentang penaklukan Konstantinopel, bahwa nanti Konstantinopel akan ditaklukkan, bahwa yang menaklukkan Konstantinopel itu adalah sebaik-baik pemimpin, bahwa yang menaklukkan Konstantinopel itu adalah sebaik-baik prajurit. Maka Sultan Murad pun juga pernah mencoba untuk menaklukkan Konstantinopel, tapi ternyata gagal. Maka kemudian Sultan Murad itu kemudian ketika anaknya masih kecil sudah digadang-gadang, besok kamulah anak yang akan menaklukkan Konstantinopel. Dia punya visi tentang akhirat, insya Allah sudah selesai. Untuk kebaikan keluarga semuanya nanti masuk surga sudah selesai. Dia melangkah satu level di atasnya lagi, bahwasanya besok kamu akan melakukan Konstantinopel, memberikan kemaslahatan untuk kaum muslimin secara umum, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kan begitu. Maka Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, visi keluarga yang Islami ini harus kita bangun. Ya. Maka ya tadi ya saya ulang lagi ya, supaya nanti benar-benar membekas di dalam pikiran kita terkait dengan masalah ukhrawi, terkait dengan masalah akhirat. Yuk dipegang kuat-kuat. Ayah dan bunda memegang kuat-kuat, memegang erat-erat. Kalau ada sisi-sisi yang ada di dalam rumah tangga kita itu menyimpang dari dinul Islam, maka ya harus benar-benar segera dirubah, kan begitu. Tapi kalau ada dari sisi-sisi duniawi itu ternyata tidak sesuai yang kita harapkan, harus berlonggar-longgar. Ini membuktikan kalau kita benar-benar memiliki visi yang Islami, bervisi akhirat. Ini yang kedua. Ya, jadi yang pertama tadi tentang Umar bin Khattab. Ya. Yang kedua tentang visi keluarga yang Islam. Yang ketiga, ini adalah penjelasan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau menjelaskan tentang 3 fase pendidikan anak, yang mana 3 fase ini dibagi ke dalam 7 tahunan. Fase yang pertama adalah di usia 0 sampai 7 tahun. Beliau mengatakan di usia 0 sampai 7 tahun, fase yang pertama ini, 7 tahun pertama ini, jadikan anakmu seperti raja atau seperti majikan. Apa maksudnya? Kok anak dijadikan seperti raja, dijadikan seperti majikan? Maknanya adalah kalau kita bertutur kata kepada anak kita di usia 0 sampai 7 tahun, bertutur katalah seperti kita, seperti seorang pelayan sedang ngomong kepada raja atau majikan.
Maknanya dengan cara apa? Kalau pelayan ngomong kepada majikan itu cara ngomongnya seperti apa? Ya, halus, lembut, tidak pernah berkata kasar. Kalau melarang pun juga melarang dengan cara yang halus dan lembut. Ya. Misalkan memerintah pun memerintah dengan cara yang halus dan lembut. Dek, tolong dek, ayah ambilkan sandal yang ada di sana ya. Cara yang halus. Diajak ke masjid, ayo bangun yuk, udah hampir subuh loh, atau ini sudah azan subuh, ayo bangun loh, masya Allah, anak soleh. Jadi mengajak, memerintah dengan cara yang halus. Karena apa? Karena dia adalah raja, dia adalah majikan. Kita ajarkan kelemah lembutan pada saat dia masih usia kecil, 0 sampai 7 tahun. Kenapa seperti itu? Karena dia raja, kata Ali bin Abi Thalib. Jadi kelemah lembutan itu kita ajarkan dari sejak dia masih kecil. Banyak yang mengatakan kalau orang-orang parenting usia-usia di bawah 5 terutama itu adalah golden age, usia emas. Sangat penting kita itu, ya para orang tua terutama ibu ya, membersamai anak di usia 0 sampai 5 tahun, 5 tahun pertama ya. Tapi yang disampaikan Ali bin Abi Thalib 7 tahunan. Jadi sampai usia 7 tahun, jadikan anak seperti raja, seperti majikan. Kalau kita melarang, misalkan anak kita mungkin pegang sesuatu yang berbahaya, pegang pisau, mainan pisau, dia masih 3 tahun, maka kita melarangnya dengan cara yang halus. Ya Allah, kok mainan kayak gitu? Bawa sini, sini, diganti mainan yang lain ya. Jadi cara melarangnya dengan seperti itu. Karena apa? Dia majikan, kita pelayan, dia rajanya. Coba kalau sekarang gimana? Ada anak-anak masih kecil, masih TK, masih orang tua itu, ya ini nggak tahu ya. Kadang-kadang kita tuh suka lihat di kampung-kampung itu kan seperti itu. Woi, mainan pasir, padahal anaknya masih kecil, diteriakin kayak gitu, dibentak-bentak kayak gitu. Atau ketika di rumah lagi mainan pisau atau mainan apa yang, orang tuanya itu langsung dengan mudahnya membentak. Itu nggak boleh, kata Ali. Jadi kelemah lembutan itu ditunjukkan pada saat anak masih kecil. Nanti itu akan benar-benar membekas di otaknya. Dia nanti akan tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Ketika kita mengajarkan adab-adab dan kelemah lembutan seperti itu, maka gampang ya. Kita melihat pendidikan anak di rumahnya itu sebetulnya gampang. Bagaimana sikap dia, iya itulah pendidikan orang tua di rumahnya, atau pendidikan yang ada di lingkungan sekitarnya. Karena mungkin lingkungannya berpengaruh, orang tuanya sudah mendidik dengan baik, tapi dia terkontaminasi dengan tetangganya, ya sudah ya. Anak gampang mukul, padahal ya sebetulnya kalau anak berkelahi itu, ya itu menjadi sesuatu yang wajar sebetulnya. Tapi dikit-dikit mukul, suka bermusuhan, ya kan kurang baik. Maka pola pendidikan di waktu anak di usia 0 sampai 7 tahun, jadikan dia seperti majikan atau seperti raja. Melarang pun kita dengan cara yang halus dan lembut. Kemudian yang kedua, di usia 8 sampai 14 tahun, berarti 7 tahun yang kedua. Ini masa anak-anak labil. Paling labil di usia ini. 8 sampai 14. Satu labil, yang kedua keingintahuannya ke dunia luar tambah besar. Dia kenal dengan lingkungan-lingkungan yang luar, tambah penasaran. Sementara bentengnya masih lemah. Maka di fase yang kedua ini 8 sampai 14 tahun, jadikan anak seperti tawanan. Seperti tawanan, dibatasi. Ya, seperti tawanan atau orang yang di penjara itu kan dibatasi. Pengen begini, sebentar, kita buat peraturan. Jadi sebisa mungkin anak di usia 8 itu sudah paham tentang peraturan, paham tentang konsekuensi, paham tentang hukuman. Kalau kamu melanggar, hukumannya ini. Nah yang keliru, sekarang anak-anak di usia 8 sampai 14 itu malah masih mendapatkan perlakuan seperti raja. Apapun dikasih, minta Android dikasih. Bahkan ketika selesai lebaran,
anaknya bilang, ayah aku udah punya uang 2.500.000. Dapat uang dari mana? Dikasih sama Pak D, dikasih Om, dikasih Tante, dikasih Eyang, segala macam, semua, hampir semua orang ngasih. Dapat uang 2.500.000, minta dibeliin Android. Nah gitu tuh orang tuanya yang belikan gitu. Anehnya kan di situ. Harusnya nggak boleh anak itu. Anak tuh nggak boleh dibelikan Android. Dia punya HP sendiri tuh nggak boleh. Ya bagaimana orang tua memberikan penjelasan bahwasanya kamu besok boleh punya Android itu kalau sudah lulus SMA. Misalnya semacam itu. Jadi ketika memang sudah ada kesepakatan seperti itu, sudah ada aturan seperti itu, dan orang tua harus menang terhadap anak, karena orang tua itu yang megang anak, sedangkan anak itu tawanan. Tawanan itu kan harus kalah. Nah sekarang kan terbalik, anak usia 8-14 itu kan seolah-olah menguasai orang tuanya, malah yang jadi tawanan adalah orang tuanya. Lah ini kan kasihan kalau kayak gini. Minta Android, tidak mau nanti, tidak mau makan, mengurung atau mengunci diri dalam kamar. Kemudian anak-anak usia 12, 13 tahun, 14 tahun kan mungkin sudah bisa naik sepeda motor ya. Pengennya kalau sore itu ya motor-motoran kayak gitu. Kalau tidak boleh, ngambek. Minta dibelikan sepeda motor baru, minta ini, minta itu. Ya itu, malah justru orang tua yang jadi tawanan. Kebalik itu. Malah seharusnya 8-14 itu paling kenceng-kencengnya kita tuh megang anak. Ya. Aturan-aturan harus ditegakkan. Ya kayak ya bahasanya seperti tawanan perang gitu lah. Seperti orang yang di penjara. Kamu boleh begini, ada kelonggaran memang, tapi syaratnya begini. Misalnya, anak minta Android atau pinjam Android. Kalau minta kan sudah kita larang misalnya. Nah terus teman-teman pada main game kadang-kadang kan ya orang tua itu kan melas ya. Lihat pas lagi kumpul keluarga, anak-anak yang lain tuh pada pegang Android, main game, ya hidupnya sehari itu ya main game terus, apalagi sekolah sedang libur kayak gini kan, oh ini main game terus ya. Lah anak kita tuh nggak punya Android, sukanya nonton gitu. Ya kita sebagai orang tua harus memberikan hiburan yang lain. Berarti misalnya kalau sedang ke rumah saudaranya yang itu mesti nonton Android atau saudaranya pegang Android, anak kita cuma nonton, kita kan kasihan. Berarti durasi untuk berkunjung ke rumah saudara kita yang itu harus dikurangi, dibatasi. Mohon maaf, saya pun juga demikian. Jadi di rumah itu tidak ada televisi, Pak. Lembut tetangga pada punya TV, bahkan satu rumah punya 2, punya 3 TV. Di rumah saya tuh tidak ada televisi. Satu itu televisi. Sehingga anak saya kalau mau nonton TV ke rumah eyangnya. Itu kan butuh effort ya, butuh pengorbanan. Kalau memang pengen nonton TV, sana ke rumah eyang. Nah, padahal ke rumah eyang ya beda RT, tapi ya masih deket lah. Ya, paling jarak 300 meter lah, masih aman karena masih di kampung ya. Dan itu pun kita batasi, seminggu cuman boleh 3 kali. Kita batasi itu. Misalkan pas lagi libur kayak gini siang, pada zuhur mau ke rumah eyang jangan. Kalau siang, eyang itu mau istirahat, mau tidur. Kalau mau ke rumah eyang nanti habis sholat asar. Sholat asar dulu. Nah ini tawanan tuh begitu. Dia minta sesuatu, mungkin kalau menurut pertimbangan kita boleh, kita batasi. Boleh, tapi jangan ba'da zuhur. Eyang mau tidur. Biar eyang istirahat kalau pada zuhur. Kalau setelah sholat asar, silahkan mau ke rumah eyang. Syaratnya sholat asar dulu berjamaah kan ya, biasa berjamaah kan. Setelah sholat asar mandi. Dah kalau mau ke rumah eyang, ke rumah eyang. Nanti mau pulang jam berapa? Maghrib atau isya? Isya ya wis. Dia pegang erat-erat. Mau pulang jam berapa? Maghrib atau isya? Maghrib. Ya sudah. Nanti kalau ternyata dia mundur waktunya, ditanya, kenapa tadi bilangnya pulangnya maghrib tapi ternyata pulangnya malah jam 8 malam? Kita minta pertanggungjawaban dia. Kenapa? Karena dia tawanan. Kita ajari komitmen, kita ajari tanggung jawab dari sejak usia 8 tahun. Ya kalau itu sudah bisa diajari dari usia 7 tahun silakan. Ya. Intinya tidak kita berikan kebebasan sebebas-bebasnya, tapi kita batasi. Apalagi anak kalau sudah punya Android itu nggak hanya sekedar game ya YouTube, ya tayangan-tayangan yang nggak karuan, ya media sosial, ya semacam itulah. Semakin banyak kontaminasi dan kotoran-kotoran yang nanti akan masuk ke dalam otak anak kita. Ini tahapan yang kedua, 8-14 tahun. Kemudian tahapan yang ketiga, 15 tahun ke atas.
15 tahun ke atas apa yang harus kita lakukan? Jadikan anak seperti teman. Jadi orang tua dan anak itu seperti teman. Dekatnya Masya Allah, akrabnya Masya Allah. Bahkan kalau anak itu mau curhat sesuatu, cerita permasalahannya, dia itu tidak merasa nyaman kalau ceritanya tidak sama orang tuanya. Kalau sudah seperti itu, insya Allah sudah berhasil. Anak itu menjadi teman, banyak dan sering diskusi dengan orang tuanya. Diajak berpikir secara dewasa. Sedikit saya ulang ya. 0 sampai 7 tahun, jadikan anak seperti apa tadi? Raja atau majikan. 8 sampai 14, jadikan anak seperti tawanan. 15 tahun ke atas, jadikan anak seperti teman. Jadikan sahabat. Apalagi ketika anak kita sudah mulai menginjak usia balik ya, yang perempuan, yang laki-laki, ya sudah mulai menginjak usia balik, usia-usia segitu itu. Ya, kadang-kala mereka masih minder, masih tanya-tanya, kok saya mengalami semacam ini ya. Yang perempuan mungkin sudah mulai haid, bahkan haidnya mungkin sudah sejak usia 9 tahun, 10 tahun. Ini harus ketat. Dalam artian pendampingan orang tua ketika anak sudah hendak atau akan menginjak usia balik, itu harus semakin intensif. Maka sebagian ya, tidak semuanya ya, sebagian ustadz zaman sekarang itu malah justru tidak setuju anak itu dimasukkan pondok pesantren di usia SD. Kenapa? Ya, sentuhan orang tua untuk menjadi orang tua yang benar-benar dekat kepada anak itu jadi seolah-olah jadi hilang. Anak yang seharusnya dekat, masih banyak dekat dengan orang tua, ternyata sudah jauh sama orang tua. Ini memang ada beda pendapat tentang masalah ini. Beberapa di antara para ustadz sekarang itu malah justru lebih sepakat, lebih setuju kalau anak itu dimasukkan pondok pesantren di usia SMA malahan. Ketika masalah bilnya sudah hampir selesai. Karena ternyata mereka, jadi para ustadz yang saya sampaikan ini, para ustadz yang menjadi ustadz di pondok pesantren malahan. Menjadi guru di pondok pesantren, menjadi mudir atau menjadi kepala sekolahnya. Ternyata mereka mendapati anak-anak usia SMP itu masih sangat labil kalau di pondok pesantren. Banyak menimbulkan masalah. Maka mereka lebih sepakat kalau SMA, tapi ya bagaimana lagi wong? Ini bukan sesuatu yang baku ya. Tergantung orang tua mau menyekolahkan di usia, menyekolahkan di madrasah atau di pondok itu di usia SMP atau SMA terserah. Yang jelas kita bisa mengukur anak kita masing-masing ya. Nanti layaknya masuk di pondok pesantren itu SMP atau SMA. Sangat-sangat harus dihindari ketika memasukkan anak di usia SD. Maka ya tadi ya, loh nanti kalau SD tidak saya masukkan pondok pesantren, nanti hafalannya tidak banyak. Nanti hafalan Quran itu tidak harus di usia SD selesai kok. Kenapa? Karena seharusnya iman, pelajaran tentang iman, tentang akidah itu harus didahulukan dulu sebelum menghafal Al-Quran. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini menjadi sesuatu yang harus kita fahami ya. Jadi faham atau mengetahui tentang fase-fase pendidikan anak, sehingga kalau kita menempatkan anak kita pendidikannya sesuai dengan fasenya, insya Allah nanti akan bisa sesuai dengan red. Ketika tadi ya, kita belum selesai membahas yang fase yang ketiga. Ketika anak itu kita jadikan teman, nanti luar biasa. Kedekatan anak dengan orang tua luar biasa. Anak punya masalah itu pengennya curhat kepada orang tuanya, pengen berdiskusi kepada orang tuanya. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Sehingga pengaruh-pengaruh negatif dari luar, terutama dari media sosial, dari pergaulan-pergaulan yang buruk, insya Allah akan jauh lebih mudah untuk kita antisipasi. Kenapa? Karena anak di usia 15 tahun ke atas, dia sudah sangat dekat dengan orang tuanya. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sebetulnya ada beberapa poin yang lain, tetapi mungkin ini sedikit banyak sudah cukup mewakili. Yang pertama tadi Umar bin Khattab
mempersiapkan anak yang saleh dan salihah itu dimulai dari menyiapkan ibunya, memilih ibu atau menyiapkan ibunya. Yang kedua, memberikan pengajaran tentang Al-Quran, tentang adab, tentang akhlak, ya, tentang iman kepada anak. Yang ketiga, memberikan nama yang terbaik untuk anak. Kemudian yang kedua, memiliki visi yang islami. Jangan kita disibukkan dengan perdebatan-perdebatan ya antara bapak, ibu, dan anak-anak, membicarakan tentang masalah dunia yang terlalu dipegang kuat-kuat, terlalu dipegang kencang-kencang. Sementara kalau terkait dengan masalah akhirat, malah justru kita itu kendor atau longgar. Harusnya sebaliknya. Kalau terkait dengan masalah akhirat, kita pegang kuat, kita pegang kencang. Tapi kalau terkait dengan masalah dunia, kendorin aja lah masalah dunia. Kemudian yang ketiga, mengetahui fase-fase pendidikan anak, ya salah satunya ya yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 7 tahun yang pertama jadikan anak seperti raja atau majikan. 7 tahun yang kedua jadikan anak seperti tawanan. 7 tahun yang ketiga atau 15 tahun ke atas jadikan anak seperti teman. Insya Allah dengan beberapa hal yang tadi saya sampaikan, jauh lebih bisa menjadikan kita sebagai orang tua yang terbaik untuk anak-anak kita. Semoga kita dimudahkan oleh Allah dalam mendidik anak-anak kita, dan kita menjadi orang tua yang terbaik, sehingga anak kita nanti menjadi anak-anak yang terbaik pula. Amin ya rabbal alamin.